Kak Arfan, suamiku yang sedang salat malam. Ya Tuhan, aku lupa bahwa sekarang aku telah menjadi istri dari Kak Arfan. Tapi meskipun demikian, aku masih tak bisa menerima kehadirannya dalam hidupku. Saat itu karena masih di bawah perasaan ngantuk, aku pun kembali tertidur. Hingga pukul 4 dini hari, kudapati suamiku sedang tidur beralaskan permadani di bawah ranjang pengantin kami. Mengapa dia tidak tidur di ranjang bersamaku? Kalaupun dia belum ingin menyentuhku, paling enggak dia tidur seranjang denganku, itu kan logikanya. Ada apa ini? Ujarku perlahan dalam hati. Aku sendiri merasa bahwa mungkin malam itu Kak Arfan kecapean sama sepertiku, sehingga dia tidak mendatangiku dan menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Tapi apa peduliku dengan itu semua? Toh aku pun tidak menginginkannya, gumamku dalam hati. Hari-hari terus berlalu, dan kami pun menjalani aktivitas masing-masing. Semula aku pikir bahwa perilaku Kak Arfan yang tidak pernah menyentuhku dan menunaikan kewajibannya sebagai suami itu hanya terjadi dalam malam pernikahan kami. Tapi ternyata yang terjadi hampir setiap malam sejak malam pengantin itu, Kak Arfan selalu tidur beralaskan permadani di bawah ranjang atau tidur di atas sofa di dalam kamar kami. Dia tidak pernah menyentuhku walau hanya menjabat tanganku. Jujur, segala kebutuhanku selalu dipenuhinya. Secara lahir, dia selalu menafkahiku. Bahkan nafkah lahir yang dia berikan lebih dari apa yang aku butuhkan. Tapi soal biologis, Kak Arfan tak pernah sama sekali mengungkit-ungkitnya atau menuntutnya dariku. Bahkan yang tidak pernah kupahami, pernah secara tidak sengaja kami bertabrakan di depan pintu kamar dan Kak Arfan meminta maaf seolah merasa bersalah karena telah menyentuhku. Ada apa dengan Kak Arfan? Apa dia lelaki normal? Kenapa dia begitu dingin padaku? Apakah aku kurang di matanya? Bukankah dia pria yang beragama dan tahu bahwa menafkahi istri itu secara lahir dan batin adalah kewajibannya? Aku sendiri saat mendapatkan perlakuan darinya, setiap hari yang begitu lembutnya mulai menumbuhkan rasa cintaku padanya dan membuatku perlahan-lahan melupakan masa laluku bersama Bobby. Aku bahkan mulai merindukannya tatkala dia sedang tidak di rumah. Aku bahkan selalu berusaha menyenangkan hatinya dengan melakukan apa-apa yang dia anjurkan lewat ceramah-ceramahnya pada wanita-wanita muslimah, yakni mulai memakai busana muslimah. Kadang, ceramah-ceramahnya di masjid sering aku ikuti dan aku praktekkan di rumah, tapi satu yang belum bisa aku mengerti darinya. Entah mengapa hingga setahun pernikahan kami, dia tidak pernah menyentuhku. Setiap masuk kamar, pasti sebelum tidur, dia selalu mengawali dengan mengaji, lalu tidur di atas hamparan permadani di bawah ranjang, hingga terjaga lagi di sepertiga malam dan melaksanakan sholat. Hingga suatu malam, Kak Arfan jatuh sakit, tubuhnya demam dan panasnya sangat tinggi. Aku sendiri bingung bagaimana cara menanganinya, sebab Kak Arfan sendiri tidak pernah menyentuhku. Aku khawatir dia akan menolak aku bila aku menawarkan jasa membantunya. Hingga akhirnya aku tak kuasa menahan keinginan hatiku untuk mendekatkan tanganku di dahinya untuk meraba suhu panas tubuhnya. Tapi baru beberapa detik tanganku menyentuh kulit dahinya, Kak Arfan terbangun dan langsung duduk agak menjauh dariku sambil berujar, "Afwan dek, kamu belum tidur, kenapa ada di bawah? Nanti kamu kedinginan. Ayo naik lagi ke ranjangmu dan tidur lagi, nanti besok kau capek dan jatuh sakit," pinta Kak Arfan padaku. Hingga akhirnya gemuruh di hatiku tak bisa kubendung lagi. "Afwan kak, kenapa sikapmu selama ini padaku begitu dingin? Kau bahkan tak pernah mau menyentuhku walaupun hanya sekedar menjabat tanganku. Bukankah aku ini istrimu? Bukankah aku telah halal buatmu? Lalu mengapa kau jadikan aku sebagai patung perhiasan kamarmu? Apa artinya diriku bagimu kak? Apa artinya aku bagimu? Kalau kau tidak mencintaiku, lantas mengapa kau menikahi aku? Mengapa kak? Mengapa?" Ujarku di sela isak tangis yang tak bisa kutahan. Tak ada reaksi apapun dari Kak Arfan menanggapi galaunya hatiku dalam tangis yang terseduh itu. Hingga akhirnya dia mendekatiku dan perlahan berujar padaku, "Dek, jangan pernah kau bertanya pada kakak tentang perasaan ini padamu. Karena sesungguhnya kakak begitu sangat mencintaimu. Tetapi tanyakanlah semua ini itu pada dirimu sendiri. Apa saat ini telah ada cinta di hatimu untuk kakak?